Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang terbaik ya hari ini. Oke, sebelum dimulai mau cek-cek suara dulu dong. Apakah suara aku sudah terdengar jelas? Aman? Jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Bentar, ini tuh tadi udah di record kan? Oke, udah. Hari ini kita ketemu lagi ya di sesi belajar siroh dengan tema yang cukup istimewa gitu ya, tentang membasuh luka duniamu tak harus terhenti. Sebelum kita awali, kita sama-sama awali dengan basmalah ya. Mudah-mudahan Allah izinkan gitu kita mendapatkan pemahaman, Allah izinkan kita itu mendapatkan insight yang terbaik dan mudah-mudahan sesi belajar hari ini itu dijauhkan dari kesia-siaan. Memang ada manfaatnya buat saya, buat teman-teman semua, dan juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita awali juga dengan doa mau belajar ya teman-teman. Rabbi jibni ilma warjubni rahmah. Ya, tema hari ini itu terkait luka, membasuh luka. Kenapa ada tema ini gitu? Jadi ada beberapa sepekan inilah ya, sepekan ini tuh ada beberapa chat gitu yang masuk dan semuanya itu bercerita tentang Maul, aku tuh capek banget. Maul, hati aku tuh sakit. Maul, aku lelah. Gitu. Jadi beberapa inilah ya, beberapa curhatan teman-teman gitu. Kemudian bercerita juga tentang ini ya, kondisi yang dialami dan itu semua nggak mudah banget gitu. Nah, terinspirasi dari situ, nah, akhirnya kita akan mengambil tema ini tadi ya, membasuh luka ini gitu. Seringnya kita ini tahu diri kita ini terluka gitu kan. Kita tahu nih hati kita ini sakit gitu. Kita tahu pikiran kita tidak tenang gitu. Perasaan kita jadi kayak terhimpit gitu. Dan semakin kita memikirkan itu, semakin kita memikirkan kemungkinan-kemungkinan itu, ternyata teman-teman lukanya itu jadi tambah menganga gitu. Lukanya itu malah jadi makin apa ya? Jadi makin terbuka lebar gitu. Nah, yang kemudian nih ternyata dari kisah Siro gitu ya, dari kisah Siro ini ternyata baru disadari gitu. Kenapa? Luka ini ya ibaratnya kalau misalkan kita ngebayangin luka fisik gitu ya, tangan gitu ya yang terluka kena pisau gitu, terus cukup dalam lah katakanlah hingga sampai butuh jahitan gitu kan, ada luka, kemudian dia berdarah ya, keluar darahnya kan biasanya kita seka dulu ya, darahnya diseka dan kemudian dijahit gitu. Nah, ternyata bahkan ketika kita sedang melakukan itu, bahkan ketika kita itu sedang mengobati itu, kita bisa kok terus menjalankan peran-peran kita gitu. Dunia kita nggak harus berhenti gitu, dan nggak perlu juga berhenti dunia kita itu hanya karena kita sedang nggak baik-baik saja gitu. Hmm. Itu yang kemudian jadi dasaran ya kenapa kita membahas tentang ini. Harapannya nanti apapun gitu, apapun kejadian-kejadian yang sudah kita alami, duka kita, eh, dalam tanda kutip sakit kita, luka-luka kita, itu tidak menghentikan kita bergerak. Karena apa? Karena ketika kita berhenti di saat yang bersamaan, ya dunianya itu kan terus berjalan gitu.
Waktu itu akan terus berputar. Dan kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita, waktu yang kita punya untuk melakukan sesuatu hal kebaikan gitu, maka itu akan dihabiskan dengan hal-hal yang buruk gitu. Oke, gitu. Nah, terinspirasi juga belajar dari kisah sirahnya itu kita akan mengambilnya itu dari eh, buku paket 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama ya. 24 Nabi di jilid 4 yang Sang Pemaaf. Di sini secara khusus kita akan mengambil kisahnya dari Nabi Yusuf. Oke, di jilid ini ada 3 nabi yang dibicarakan, yang dibahas. Ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf. Nah, khusus di bahasan ini kita akan membahas Nabi Yusuf. Buat teman-teman yang sudah punya bukunya, boleh sambil dibuka. Nah, buat teman-teman yang belum punya, nggak apa-apa, disimak aja dulu gitu sambil diingat-ingat gitu ya, diingat-ingat di memorinya kisah-kisah tentang Nabi Yusuf yang pernah apa namanya kita dengar, pernah kita baca itu seperti apa gitu. Ini kita lihat, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya. Jadi ini teman-teman, um, sebagai sebuah pengantar gitu ya. Lagi-lagi ini hari-hari kita itu nggak akan selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Enggak. Kita punya plan nih. Punya plan A, punya plan B, punya plan C. Bahkan teman-teman yang misalkan punya bakat strategis gitu ya di bakat utamanya itu di apa di strategis itu pasti akan mempunyai banyak rencana gitu loh, rencana-rencana cadangan gitu. Jadi kalau yang A nggak bisa ya udah beralih yang ke B, B nggak bisa beralih ke D. Bahkan setiap semua cadangan rencana yang kita punya itu bisa jadi nggak akan selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Karena apa? Karena dunia ini tidak bekerja sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ada hal-hal goib yang kita itu nggak tahu gitu. Nah, kabar baiknya, hal-hal goib itu teman-teman, itu siapa yang atur? Allah As-Somad, Allah yang maha sempurna. Ini loh yang ngatur kita gitu. Allah yang menggenggam kehidupan, Allah yang mempunyai sifat sempurna. Ini loh yang ngatur kita, yang ngasih apa namanya skenario-skenario untuk kita. Ini adalah Allah As-Samad gitu. Dan Allah itu akan memberi kita itu selalu yang terbaik. Meskipun yang terbaik itu menurut Allah kita nggak suka. Em, Healing deh misalnya, apa yang suka traveling tuh. Kalau lagi weekend gini ya, Sabtu, Ahad gitu, libur. Oke, kita ini deh untuk merilekskan rasa dan segala macamnya itu ini setelah ini ya, setelah dari apa namanya tuh, setelah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat berputar dengan pekerjaan, anak-anak juga sekolah gitu, begitu ketemu weekend, nah langsung tuh, ayo yuk kita bareng-bareng yuk mungkin kemana. Entah itu apa namanya staycation di hotel gitu atau mungkin camping gitu ya di hutan di gunung gitu kan, pergi tuh ke situ, enak, menyenangkan, ya kan, melakukan hal itu tuh enak gitu, menyenangkan banget gitu, bisa traveling ngumpul bareng anak-anak kemudian dengan segala macam aktivitasnya gitu kan di sana. Pengennya kita bisa jadi ya begitu aja udah setiap hari gitu, setiap hari aja udah jalan-jalan, tiap hari aja udah ngeruntel gitu sama anak-anak, terus ini mengagumi kebesaran Allah gitu ya lewat alam gitu. Siapa sih yang nggak senang? Senang kalau misalkan dikasih kesempatan untuk setiap hari melakukan itu, senang, senang juga, pasti mau gitu. Tapi
nggak bisa begitu gitu kan. Tapi nggak bisa begitu. Ketika ketemu Senin, kita kembali lagi nih ke ke rutinitas kita. Anak-anak juga kembali nih ke sekolah gitu kan. Kita nggak seneng ketika maksudnya perasaan kita juga jadi balik Senin lagi. Anak-anak pun bisa jadi begitu ya. Senin lagi, sekolah lagi, tugas lagi. Apalagi kalau misalkan musim ujian gitu ya. Ujian lagi gitu. Rasanya tuh kayak nggak nyaman, nggak enak, nggak seneng. Hmm. Tapi seperti halnya yang disampaikan firman Allah ya di surat Al-Baqarah ayat 216 ini. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Hmm. Boleh jadi kamu itu benci sesuatu padahal ia itu amat baik bagimu. Hmm. Anak-anak deh. Bisa jadi ketika misalkan mau ujian kita suruh belajar kan, kita suruh ulang-ulang gitu pelajaran apa-apa yang sudah didapat gitu. Mereka senang? Enggak. Bahkan bisa jadi mereka benci. Jadi bunda ibu ujian ini ya ngerueng lah gitu ya, ngomel gitu, menggerutu gitu kan. Nggak seneng. Tapi kita tahu itu sesuatu yang baik untuk mereka. Dan mereka tetap perlu apapun alasannya untuk belajar. Atau misalnya gini, balita kita lagi sakit, demam. Terus sama dokter tadi kasih obat puyer yang pahit itu. Balitanya gimana? Nggak seneng, benci, nggak suka, nolak, bahkan mungkin sampai nangis, bahkan nangisnya bisa jadi sampai tantrum gitu. Kita sampai kewalahan untuk apa? Untuk memaksa dia untuk minum obat yang pahit itu. Tapi meskipun sudah berulang kali, misalkan dia apa namanya obatnya ditepis gitu ya sampai tumpah yang satu ini, satu satu takarannya. Kemudian kita coba lagi nih, mulai dari pakai yang modelan suntikan, terus model spike, model apa lagi sampai yang dicampur sama mungkin sirup gitu ya, biar agak manis gitu, sirup plus itu. Nah, seperti itu. Misi kita adalah gimana caranya biar obat yang pahit ini masuk ke dalam tubuhnya anak-anak. Kita tahu anak-anak itu benci, tapi kita tetap ngeyel ngasih itu, gitu loh. Karena apa? Karena kita tahu itu adalah sesuatu yang baik. Nah, Allah tuh gitu. Bahkan Allah tuh malah sangat jauh-jauh di atas kita baiknya itu dibandingkan kita ke anak-anak kita. Apa ini Makanya, turun naik. makanya kita melihat apa namanya? Oh ini deh, kita ngedengerin ajan, ajan 5 kali ya sehari. Kedengeran tuh, itu kan panggilan Allah. Seberapapun sering kita itu menunda-nunda untuk sholat, tapi panggilannya itu tetap di jam yang sama. Itu sistem yang sudah Allah ini, Allah kasih buat kita gitu. Dia intinya mah ini tadi, Allah itu akan selalu ngasihnya itu yang terbaik, meskipun kita itu nggak suka gitu. Nah, ya. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagimu. Kita suka sama sesuatu. Tadi ya, kita suka traveling. Kita suka misalkan ke mall. Kita suka belanja. Nah, kita suka belanja tuh. Kita belanja terus-terusan kan juga ini ya. Hal yang buruk gitu. Bukan hal yang baik gitu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, jadi teman-teman kita harus perlu tahu gitu loh bahwa apa? Bahwa emang kehidupan kita itu nggak akan selalu berjalan sesuai rencana. Kita wajib punya rencana. Kita perlu punya rencana. Karena apa? Karena tanpa rencana ya semuanya itu bakalan akan jauh lebih ambiar, lebih berantakan lagi kehidupan kita.
Nah, tapi kita juga perlu punya state bahwa apa? Bahwa ketika kita melakukan action plan, ketika kita sedang beraksi, ketika kita sedang mengeksekusi rencana-rencana kita, itu semua bisa jadi ya akan selalu ada hal-hal yang responnya itu nggak sesuai sama apa yang kita pikirkan, gitu ya. Apa yang kita harapkan. Nah, maka apapun yang terjadi, kita perlu yakin bahwa perlu yakin apa? Perlu yakin bahwa Allah itu pasti akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Yakin aja takdirnya itu yang terbaik. Meskipun pada saat ini mungkin kita merasa kok sempit banget ya Allah. Kok rasanya kok rasanya sampai sebegininya gitu. Kok rasanya nggak ada lapang-lapangnya sama sekali. Kok rasanya kayak nggak bisa bergerak gitu. Nah, jadi kita perlu menerima itu. Kita lanjut dulu. Jadi kalau dari sana tadi, apa yang bisa kita yakini? Ini bahwa terluka itu pasti. Sama halnya ketika balita kita baru belajar berjalan. Ya, kan dari cuman telentang dia kemudian telungkup apa mengkurap gitu ya kalau orang Jawa bilang tengkurap tengkurap kemudian dia akan belajar duduk. Nah, ketika belajar duduk bisa jadi ketika kita lengah dia apa nih ya geledak gitu loh, jatuh gitu kan ke belakang, itu sangat mungkin banget gitu. Nah, kemudian dari duduk dia belajar merangkak, ya. Merangkak ke sana ke sini pasti akan ada nyenggol-nyenggolnya, ada apa? Ada waktunya yang terguling juga gitu. Habis itu belajar apa? Belajar jalan. Ketika belajar jalan berapa kali coba dia terjatuh? Sering kali kan? Sering kali dia tuh terjatuh. Gitu. Kita melindungi nih, kita melindungi. Oh ya, karena sudah pasti jatuh, otomatis kan kita kasih ini ya, kasih apa celana panjang gitu misalnya. Kita kasih celana panjang seenggaknya kalau misalkan dia jatuh itu masih ada kain yang melindungi gitu. Itu kalau sekarang itu ada kayak apa pelindung lutut gitu. Itu pasti terjadi. Anak yang baru belajar naik sepeda itu, anak usia tamjid kita tuh belajar naik sepeda, ngayuh gitu ya, ngayuh, jatuh, ya pasti jatuh, luka. Ya, ketika berbenturan sama aspal, ya, biasanya luka, ada lukanya. Sama, kehidupan kita juga begitu. Hmm, kita kuliah, kuliah itu berarti apa? Belajar ya, kita belajar. Semangat ini ketika di awal-awal kuliah. Oke, nanti dengan ilmu ini aku akan begini, aku akan begitu. Oke, aku akan serius untuk belajar. Aku mau ngejar uh, apa namanya IP-nya sampai kamlat gitu. Semangat. Setelah kuliah nanti aku akan begini, aku akan begitu. Masuk di semester 5, masuk di semester 6 udah ini. Kok susah banget ya? Kok selalu dapat D ya? Kok selalu dapat C ya? Kapan aku bisa dapat A plus? Ya Allah, aku kok nggak paham-paham sih sama ini gitu. Kita terluka lagi. Kita dapat tantangan lagi gitu. Tapi apakah itu akan menghentikan kita? Enggak kan? Kita perlu terus berjalan. Terus menikah. Nah, menikah. Yang tadinya nggak kenal, kemudian jadi kenal. Nah, kemudian selama menikah itu kan, kalau di awal-awal mungkin bayangannya indah-indah aja gitu kan. Sesuatu itu ketika dibawa sendiri itu rasanya berat gitu. Tapi begitu sudah ada pasangan, bayangan kita adalah ketika kita penat, kita bisa nyender nih gitu. Nyender sama pasangan. Naruh kepala di bahu pasangan. Kita bisa nangis sepuas-puasnya dan kemudian setelah itu lega gitu. Itu bayangan kita di awal. Tapi apa yang kemudian terjadi? Setelah menikah bisa begitu bisa.
Bisa nih sekali, dua kali kita nyender. Tapi kemudian kita dihadapkan juga dengan kenyataan lain. Kenyataan apa? Oh, ternyata ada satu waktu di mana yang kita yang perlu nyediain dada. Kita yang perlu nyediain bahu untuk pasangan kita bersandar. Kita yang harus menguatkan diri. Atau eh, ada saatnya ketika kitanya lagi lelah, kita pengen nyender lah, pasangan juga ternyata posisinya sama. Sehingga apa? Alih-alih saling memahami, saling apa namanya, saling menghibur gitu ya, saling menguatkan gitu. Yang ada malah berantem, terluka. Pasti nggak enak banget rasanya, nggak nyaman banget, pasti akan terluka gitu. Tapi apakah dengan begitu terus kita jadi berhenti? Ya udah deh stop sampai di sini aja. Aku dan kamu kita nggak bisa bareng-bareng. Kata itu, nggak bisa. Hidup masih terus berjalan. Maka kita perlu terus berjalan, perlu melampaui. Kabar baiknya, ya, kabar baiknya, meskipun terluka itu pasti, meskipun kita itu memang, ya pastilah ini akan dikasih ujian gitu ya sama Allah gitu. Kabar baiknya di Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 139, dan janganlah kamu merasa lemah. Jadi terluka itu nggak perlu bikin kita itu merasa lemah, enggak. Dan jangan pula kamu bersedih hati. Apa pula nggak boleh merasa lemah dan nggak boleh merasa bersedih hati. Nih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Nah, ini teman-teman, kita di sini sebagai muslim, itu Allah itu sudah tinggiin derajat kita. Jadi kita nggak perlu ngerasa nggak pede, kita nggak perlu merasa eh, lemah, apalagi insecure, ngerasa sedih, ngerasa nelongso, ngerasa merana gitu. Nggak perlu. Kenapa? Karena derajat kita ini sudah Allah yang tinggiin. Dan janji Allah itu kan pasti ya. Allah tuh nggak pernah ngingkarin janji gitu. Maka apalagi yang kita harapkan, apalagi yang melebihi harapan kita selain apa? Selain ditinggiin derajat kita itu sama Allah. Ya kan? Maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kita itu merasa apa namanya, nggak apa-apa kalau kita itu terluka, itu nggak apa-apa. Ya kan bisa jadi itu ujian yang bikin iman kita mudah-mudahan semakin menguat. Mudah-mudahan tauhid kita itu semakin mengeras, semakin menguat, semakin ngekoh gitu. Karena sudah gitu ya itu tadi, Allah yang akan tinggikan derajat kita. Ibarat kata kalau dengan kalimat sederhana kayak gini, oke, nggak apa-apa, kamu terluka, kalau kamu bisa melalui itu, aku kasih hadiah naikin tingkat derajat. Nah, kayak gitu tuh. Syaratnya apa? Oke, punten. Ternyata ini ya. Sampai mana ya tadi? Boleh dibantu? Tes-tes. Suara saya aman? Putus-putus, Bunda. Oke, putus-putus bentar. Sampai mana ya? Sampai itu boleh banget kita menyerah yang kayak gitu tadi sih kayaknya. Sampai di Ali Imran kabar baiknya. Oh, sampai kabar baiknya. Oke, oke. Tapi kalau suara sekarang gimana? Udah aman? Ada Udah bagus. kenapa sih? Udah ya. Oke, oke.
Ini ya, udah kelihatan ya. Nah, ya tadi ya. Jadi kabar baiknya itu kan di apa namanya di surah Al Imran ini. Jadi dikatakan bahwa kita ini sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim gitu ya, kitanya paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan kelompok yang lain gitu. Jadi oke, nggak apa-apa karena kita sudah pasti terluka, maka syarat untuk bisa emang ngedapetin apa namanya ketinggian derajat ini tadi terus saja berjalan, kita nggak boleh berhenti gitu. Ini kalau divisualisasikan gitu ya, ingat yang perang itu loh, perang Uhud. Di perang Uhud ketika Rasulullah itu apa namanya dikepung gitu ya, dikepung sama kaum musyrik, sama kaum Quraisy. Nah, itu kan Rasulullah itu ada di tengah-tengah tuh. Beliau itu luka, kena panah juga segini. Nah, kemudian ada apa namanya dibentengi oleh para sahabat ya, para sahabat merapat gitu untuk melindungi Rasulullah. Mereka semua kondisinya gimana? Terluka. Jelas kena panah kan, beret gitu. Terus darah mengucur gitu ya. Nah, sakit udah jelas sakit banget gitu. Nah, tapi apakah kemudian karena itu Rasulullah dan para sahabat berhenti? Enggak, perangnya tetap perlu diselesaikan. Nggak bisa berhenti begitu aja, tetap harus diselesaikan. Artinya apa? Terus aja berjalan, terus aja berjuang, terus aja kitanya itu bergerak gitu. Nah, dari situ nanti mudah-mudahan Allah kasih kita petunjuk. Nah, sekarang mari kita buka dulu di buku 24 Nabi dan Rasulnya. Di kisahnya Nabi Yusuf ya. Jadi teman-teman kalau kita ngomongin soal inner child gitu ya, kemudian kita ngomongin tentang dibully gitu kan, rasanya tuh memang sangat-sangat gak enak banget gitu. Rasanya tuh memang gimana ya caranya biar semua itu tuh nggak ada gitu. Rasanya tuh pengen seperti itu gitu. Tapi faktanya hal-hal itu kan memang ada gitu. Ada, bahkan dari zaman para nabi pun ini sudah ada dan itu dialami oleh Nabi Yusuf. Nah, jadi Nabi Yusuf itu apa sih istilahnya kalau ini kecemburuannya para saudara itu yang ini ya apa namanya ya saudara kita itu iri gitu ya sama kita, nah kayak gitu kemudian jadi berantem gitu ya kakak beradik gitu. Ini sama terjadi juga bahkan ketika Nabi Yusuf itu dalam kondisi Nabi Yusuf ini sampai ekstrimnya gimana? Nabi Yusufnya sampai apa? Sampai dibuang, sampai ditinggal di dalam sumur, dibiarin di tengah hutan. Bayangin itu. Kalau sekarang anak-anak kita, kakak beradik atau nggak usah anak-anak kita deh. Kalau diingat-ingat dulu waktu masih kecil gitu, pernah berantem kan sama kakak atau sama adiknya gitu. Coba apa yang dilakuin? Saya pernah itu ya ada apa namanya kakak tapi kakak kandung saya gitu sama kakak sepupu sih waktu itu sih. Itu berapa ya SD kelas 5 kelas 6 lah. Itu ketika berantemnya tuh yang mukul apa namanya tuh. Itu loh. Apa sih ngebogem tuh kalau orang bilang itu. Ngejotos gitu. Benar-benar memukul gitu, benar-benar memukul sampai apa namanya? Sampai lebam gitu. Nendang beneran gitu kan. Itu kita. Tapi ketika di ini yang dialami Nabi Yusuf tidak itu, malah langsung udah dibuang. Kan dikhianatin ya. Sedih nggak sih? Sedih. Bayangin, ini Nabi Yusuf pada waktu itu masih berusia berapa tuh? Sekitar 10 tahunan. 10 tahun, terus ada dalam sumur, dan terus misalnya gini loh, kan percaya gitu kan sama kakak-kakaknya itu. Namanya adik itu ketika berhadapan sama kakak itu rasa-rasanya ya, kakak itu jadi kayak apa sih, Superman-nya adik lah gitu.
kebanyakan adik itu akan sangat bangga banget kalau misalnya bisa berada dekat sama kakaknya. Nah, sesayang itu Nabi Yusuf sama saudara-saudaranya, tapi kemudian dikhianati. Nabi Yusuf sudah bertanya-tanya, sebenarnya apa sih? Apa salahnya? Dia ingat-ingat kan, apa salahnya? Jadi di halaman 30 ya, kedengkian 10 bersaudara. Jadi Yusuf tak menyadari bahaya yang mengancamnya. Ia baru sadar ketika mereka semakin mendekati sumur. Kak, kita mau apa? Tanyanya heran. Jadi ketika mau dimasukin ke sumur itu dia masih masih nggak sadar gitu sama bahayanya. Karena ya itu kan percaya sama kakaknya ya. Apa yang terjadi? Tangan-tangan kok. Astagfirullah, punten. Ini sinyalnya agak ringan. Oke, sampai mana tadi? Sampai Nabi Yusuf sayang pada saudaranya. Oke. Bentar. Nah, ini ya. Jadi Nabi Yusuf itu sangat sayang gitu ya sama saudaranya. Nah, kita ini dibacain dikit ya yang di 24 Nabi dan Rasulnya yang jilid tadi sang pemaaf tadi di halaman 30. Bahkan sampai dengan ketika mendekati sumur tempat Nabi Yusuf itu dibuang oleh kakak-kakaknya itu, Nabi Yusuf itu nggak sadar gitu sama bahaya yang mengancam. Dia bertanya sama saudaranya, Kak, kita mau apa? Tanyanya heran. Nah, jadi karena dia sesayang itu gitu sama kakaknya, sepercaya itu gitu sama kakaknya. Nah, kemudian kata kakaknya, nggak mau apa-apa, cuman tangan kokoh kakaknya itu mulai memegang erat tangannya. Nah, setelah itu baru tuh Yusuf itu kayak ngerasa ada bahaya nih gitu, tapi dia nggak bisa lari. Kakak-kakaknya itu terlalu kuat. Nah, lalu mereka mendorongnya ke dalam sumur. Nah, Yusuf hanya bisa berteriak. Tapi yang teriak itu cuma disambut ketawa gitu ya sama 10 saudaranya. Tidak ada belas kasihan di hati mereka. Bayang ya betapa ininya lah apa ya, betapa kecewanya gitu loh Nabi Yusuf ketika itu dikhianati, dan pengkhianatannya itu udah bukan hal yang sederhana lagi, tapi memang dibuang ke dalam sumur kosong gitu. Nah, itu kemudian nggak berhenti cuma sampai di situ. Ditinggal kan ditinggal sama saudaranya di dalam sumur. Ternyata kemudian dia ditemuin sama kafilah yang sedang lewat gitu. Jadi ada sekelompok musafir yang datang sedang hendak beristirahat gitu. Salah seorang pelayan diminta menimba air di sumur. Saat menarik tali timba, dia heran. Kok timbanya berat gitu. Nah, ternyata dalam timba itu ada Yusuf. Nah, dari situ apa? Yusuf terus dijual jadi sebagai budak. Nah, sekarang coba kita sampai memposisikan diri seandainya kita ini Nabi Yusuf gitu, yang sebelumnya itu malam kemarin gitu ya, itu masih ada dalam pelukan keluarga gitu ya, masih ada dalam pelukannya Nabi Yakub ayahnya, kemudian ibaratnya masih BTS-an gitu, masih diceritakan sesuatu, masih diajarin gini kan, pokoknya ya di rumah itu kan suasananya hangat gitu kan. Nah,
Malam kemarin masih seperti itu. Kemudian malam ini dia dijual sebagai budak. Sedih ya, sakit banget. Luka, aduh nggak usah ditanya deh lukanya itu seberapa. Sangat luka. Kemudian apalagi yang dialami oleh Nabi Yusuf? Difitnah dan dipenjara. Sebelumnya itu ya, nih, ketika dijual sebagai budak nih, ketika dijual sebagai budak, ingat ayat ini Al-Insyirah ayat 5 dan 6 itu. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, bersama ya. Jadi ketika Nabi Yusuf dikhianatin saudaranya, masuk di dalam sumur, kemudian tidak berhenti sampai di situ gitu. Ternyata Yusuf ditemukan oleh musafir kan. Ditemuin ini berarti apa? Diselamatkan. Artinya apa? Kehidupannya masih berjalan gitu. Diselamatkan. Nah, diselamatkan kemudian dijual sebagai budak. Budak ini kan hina banget ya. Nah, tapi ternyata yang beli Nabi Yusuf itu adalah Kitfir. Kitfir ini seorang pejabat Mesir, seorang menteri keuangan. Gitu. Nah, Allah menggerakkan hati Kitfir untuk membeli Yusuf. Nah, akhirnya apa? Meskipun Yusuf itu dijual sebagai budak, tapi pada akhirnya Yusuf itu tinggal di kediamannya Kitfir yang seperti istana, besar, megah, dan penuh fasilitas. Jadi di situ selama masa setelah dijual sebagai budak ini, Nabi Yusuf itu tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan tampan. Akhlaknya mulia, juga menarik banyak orang. Nabi Yusuf diperlakukan seperti putra pejabat. Nah, kemudian apa yang dilakuin sama Nabi Yusuf? Nah, dia selama proses itu dia juga tetap tekun belajar dan ibadahnya itu semakin rajin. Nah, kalau dari sini kan kita sudah ngelihatnya kayak happy ending ya. Akhirnya ini nih dapat istilahnya dari penderitaan yang sudah dialami oleh Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf itu mendapatkan kebahagiaan gitu. Tapi ternyata hidup nggak berhenti sampai di situ. Masih ada episode di mana Nabi Yusuf itu difitnah dan kemudian dipenjara. Jadi Nabi Yusuf itu semakin yang kan dirawatnya dari usia 10 itu semakin hari kan semakin tumbuh dewasa gitu. Ketika sudah beranjak remaja, semakin dewasa gitu, kecerdasannya Nabi Yusuf itu makin terasah karena beliau itu kan rajin belajar gitu ya, tekun belajar gitu. Dan kemudian Masya Allah, Allah kasih rupawan eloknya itu rupanya itu sangat elok gitu. Wajahnya bersih, sorot matanya tajam, alisnya tebel, hidungnya mancung. Sehingga banyak wanita-wanita itu yang nggak tahan melihat wajahnya Nabi Yusuf karena memang tampan gitu. Seperti seorang pangeran lah ya. Jadi Nabi Yusuf itu sangat-sangat mempesona. Dan meskipun secara fisik itu istilahnya good looking gitu ya, tapi Nabi Yusuf ini tetap rendah hati. Akhlaknya itu mulia, tetap mulia. Sehingga apa? Sehingga malah bikin semakin menarik gitu. Nah, karena banyak nilai plusnya inilah gitu ya. Kemudian ternyata ini tadi Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu disukai oleh istrinya. Mana tadi? Bentar. Ini kan wanita bangsawan mulai menggodanya, kemudian mengajak, jadi mengajak untuk berbuat keburukan dan dosa. Nabi Yusuf berusaha dijebak dan diancam.
ternyata tetap nggak ini ya, tetap apa namanya, Nabi Yusuf itu masih tetap kuat gitu. Masih Allah itu menjaga Nabi Yusuf dari nafsu dan perbuatan yang buruk gitu. Sehingga apa? Sehingga dan itu tadi ada kejadian jadi Nabi Yusuf ini difitnah mau apa namanya menganiaya istrinya si ini tadi si pejabat Mesir ini tadi gitu. Nah, Nabi Yusuf nggak mengakui dong, kan orang memang nggak niat untuk menganiaya gitu ya. Nah, tapi kemudian difitnah itu terus akhirnya masuk penjara gitu kan. Episode kalau udah difitnah itu kan rasanya nggak enak banget ya. Kita aja deh gitu di media sosial misalnya ada yang mengatakan kita A atau B itu nggak sesuai sama kita tentang kita gitu kan. Apa yang terjadi? Pasti pikirannya ini overthinking kan. Terus kita ada dorongan untuk apa? Untuk membersihkan diri gitu. Iya, ada dorongan untuk menjelaskan bahwa kita itu nggak seperti itu. Aku tuh orangnya nggak begitu. Aku ini begini gitu. Ada dorongan untuk membela diri seperti itu. Dan rasanya apa? Pasti nggak enak banget. Bisa jadi ya nggak bisa tidur, nggak cuma sehari 2 hari, tapi berpekan-pekan gitu kan. Sekarang bayangin Nabi Yusuf yang difitnahnya itu hingga mempengaruhi seluruh komunitas di sana gitu pada waktu itu. Nah, sampai akhirnya kemudian di penjara. Ini episode ini bayangin kalau misalkan itu terjadi pada kita. Kira-kira kita masih bisa kuat nggak sih gitu kan ya? Rasa-rasanya mah enggak ya. Ini kan berturut-turut banget gitu. Dan kemudian juga nggak main-main gitu loh ininya nih ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf gitu. Kita ibaratnya kalau dikasih yang 1/100-nya aja tuh rasanya kayak udah berat banget gitu. Nah, tapi kan Nabi Yusuf ini meskipun seorang nabi gitu ya, tapi kan beliau ini ya manusia biasa gitu. Yang tanpa pertolongan Allah, beliau nggak akan bisa melewati masalah-masalahnya, nggak akan bisa melewati ujian-ujiannya. Nah, maka apa sih yang beliau lakukan gitu? Sekarang mari kita lihat. Nah, kita tarik terkait tentang membasuh luka. Dari kisah-kisah Nabi Yusuf itu, maka kita kan bisa menemukan ya ada begitu banyak luka-lukanya gitu. Dan kita bisa ngelihat di kedalaman diri kita gitu. Apakah kita juga mengalami luka yang sama gitu? Apakah kita emang beneran ada luka-lukanya gitu ya? Nah, kalau emang iya gitu kan, segala macam luka kita itu teman-teman sebenarnya sangat bisa banget dibasuh gitu. Seperti halnya yang tadi Nabi Yusuf lakuin. Sebenarnya apa yang dilakuin sama Nabi Yusuf? Yang pertama tadi ya, ketika apa namanya? Yusuf itu dari budak itu ketika dijual dijual jadi agak belepotan nih, dijual jadi budak, nah kemudian sampai kemudian menuju ke istana. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Bersyukur. Nah, ketika bersyukur ini apa? Ini ya dari hadis riwayat Muslim. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Dan hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Maka teman-teman, ketika kita saat ini peran kita itu adalah sebagai seorang mukmin, Allah itu beri kita itu nikmat sebagai seorang mukmin, maka berbahagialah kita. Kenapa? Karena semua urusan kita itu insya Allah baik. Jadi kalau misalkan apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Itu merupakan kebaikan baginya. Nah, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu juga merupakan kebaikan baginya. Nabi Yusuf ketika kemudian ditemukan oleh para musafir, dan kemudian on proses dijual sebagai budak gitu ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain.
Ingat umurnya baru 10 tahun. Nggak bisa berontak dan kemudian melawan gitu ya sekuat tenaga, nggak bisa. Yang dilakuin oleh Nabi Yusuf apa? Sabar. Percaya bahwa Allah pasti akan menjaganya. Sabar. Nah, kemudian delalah gitu ya. Allah kemudian mengirimkan seorang pejabat Mesir tadi kan. Ketika kemudian sudah masuk ke istana, Nabi Yusuf melakukan apa? Kesyukuran. Kesyukurannya dengan cara apa? Dengan tetap belajar secara tekun. Menjaga akhlaknya. Menjaga akhlak itu kan bagian dari kesyukuran. Itu tuh, syukur. Maka salah satu cara untuk membasuh luka adalah dengan bersyukur. Nah, kemudian ini dalam syukur ini tadi juga ada kesabaran ya. Nah, di sini juga ada bab sabarnya juga gitu. Bab sabarnya apa? Nah, tadi ya, sesungguhnya besarnya pahala adalah karena besarnya ujian. Nah, teman-teman, kalau dirasa ujian kita selama ini itu masih kecil-kecil gitu, ya bisa jadi itu penandanya, penanda apa? Penanda bahwa pahala-pahala kita juga masih kecil-kecil. Karena ini besarnya pahala adalah karena besarnya ujian. Nah, maka kalau hari ini ada di antara kita yang merasa luka kita itu besar banget, yang ngerasa luka kita itu dalam banget, itu kan bisa jadi penanda dari ujian yang besar. Maka apa? Kemungkinan kita untuk beroleh pahala yang besarnya juga ada di situ. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian pada mereka. Nah, kalau di antara kita saat ini merasa nggak dapat ujian dari Allah, hati-hati. Nah, justru ketika kita merasa nggak ada ujian untuk kita merasa biasa-biasa aja, kita merasa baik-baik aja, maka hati-hati. Khawatir. Khawatirnya apa? Khawatir itu adalah penanda bahwa Allah tuh nggak cinta sama kita. Jadi nggak boleh kita itu tenang-tenang aja, tuh nggak boleh. Ini juga salah satu penyebab kenapa kita tuh harus selalu meluaskan zona nyaman. Karena kalau kita sudah merasa nyaman, teman-teman, kita akan merasa tenang, kita nggak merasa dapat ujian, itu tadi kita jadi terlena gitu ya. Nah, kemudian barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Dan barang siapa yang nggak suka, maka Allah pun akan murka. Maka ujian-ujian kita, ujian yang bikin kita itu terluka, tantangan-tantangan, masalah-masalah, kendala-kendala yang bikin hati kita itu sakit, gitu. Kita perlu ridho atas itu. Supaya apa? Supaya Allah juga ridho sama kita. Dari sini berarti apa? Berhenti mengeluh. Apapun kondisinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun kondisinya. Kita masih ada iman. Kita masih punya iman. Alhamdulillah. Itu ya. Itu yang kedua rumus untuk membasuh luka. Kemudian yang ketiga apa? Menolong berbuat baik. Jadi Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Selama Nabi Yusuf di penjara, kan? Nabi Yusuf pasti melakukan juga aktivitas-aktivitas kan ya yang dibolehkan di penjara gitu. Jadi kemudian Nabi Yusuf itu juga selalu menolong begitu ada kesempatan itu akan menolong melakukan sesuatu gitu, berbuat baik gitu. Termasuk waktu itu adalah menjadi penafsir mimpi mimpi raja ya.
Nah, mimpi sang raja. Jadi waktu itu kan ada apa namanya? Ada suatu malam sang raja itu bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Nah, Nabi Yusuf dalam kondisi di penjara, dan yang memenjarakan itu kan adalah tim dari raja ya. Nah, itu tidak menghalangi Nabi Yusuf untuk apa? Untuk nolongin raja menafsirkan mimpi itu. Maka apa? Kondisi sempit kita saat ini, kondisi sakit, kondisi kita yang terluka saat ini, itu tidak menghentikan kita untuk apa? Untuk bisa menolong orang, untuk bisa berbuat baik sama orang. Itu bukan alasan. Nggak bisa pakai alasan, oh aku lagi sakit, oh hati aku lagi ini, lagi terluka, oh aku lagi ini, jadi aku nggak bisa nolong. Nggak bisa. Karena seorang mukmin itu selalu banyak peluangnya untuk bisa nolong. Ingat, bagi seorang muslim, bahkan senyum kita terhadap saudara kita itu dinilai sebagai sedekah. Sedekah itu apa? Berbuat baik kan, menolong kan. Nah, ketika kita lagi sakit misalnya, memang beneran misalnya memang lagi sakit secara fisik ya, sakit keras gitu misalnya. Kan paling kita bisanya berbaring tok gitu kan. Berbaring. Maka kasih aja senyum gitu. Senyumnya ke siapa? Ke perawat kita. Siapa yang ngedampingin kita? Orang tua kita, pasangan kita. Kasih senyum. Supaya apa? Supaya mereka juga yang merawat itu juga ada tumbuh harapan gitu. Terus gimana kalau yang sakit itu adalah hati, Mak? Gitu. Mood. Ini kan nggak bisa dibohongin. Rasanya tuh sakit. Gitu. Iya. Nggak apa-apa, bisa kok. Jangan cuman karena kita merasa tersakiti, kemudian kita berhenti menolong. Jangan. Karena justru dengan menolong inilah kita jadi ini. Jadi punya apa namanya aktivitas-aktivitas yang bisa ngebasuh lukanya kita. Gitu. Ini ya, ada 3. Syukur, sabar, menolong. Sehingga lagi-lagi teman-teman, ketika kita terluka, dunia kita itu nggak harus berhenti. Yang bisa kita lakukan, kita tetap terus menuntut ilmu. Jadi ini, ingat kan ada quote itu, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan sampai berhenti menuntut ilmu itu. Gimana pun caranya, jangan pernah berhenti. Wah, aku nggak bisa ketemu guru, orang kondisinya lagi begini. Aku nggak bisa. Ambil Qur'annya. Nah, kalau emang kondisinya sangat nggak memungkinkan untuk ngapa-ngapain, ambil Al-Quran, baca 1 ayat, kemudian baca terjemahannya, itu 1 ayat aja. Insya Allah mudah-mudahan Allah ngejagain kita dengan ilmu-ilmu kita. Mudah-mudahan Allah kasih pemahaman kita lewat ilmu-ilmu yang kita upayakan. Minimal di situ deh. Kemudian yang kedua, supaya nggak terhenti gitu ya dunia kita emang tetap harus berusaha, nggak boleh berhenti. Apapun kondisinya, sebisa mungkin selalu lakukan sesuatu. Selemah-lemahnya kondisi kita, kalau fisik kita lemah ya, ini penuhi lisan kita dengan zikir. Kalau hatinya yang lemah gimana? Ambil wudhu, sholat. Itu nanti yang akan bantu kita. Kemudian, terakhir berbuat baik. Terus berbuat baik ya, jangan berhenti untuk berbuat baik. Oke, berikutnya, karena balasan kesabaran dan kebaikan itu apa? Di surah Yusuf ayat 90, sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.
Kebaikan apapun yang kita lakuin itu Allah nggak akan sia-siakan. Ingat ya, Allah itu sifatnya apa? As-Samad, yang maha sempurna. Nggak ada satupun yang luput dari perhatiannya Allah. Nggak ada. Dan maha baiknya Allah itu ya teman-teman. Kalau misalkan kita salah, itu kan ngasih ujur. Ngasih ujurnya itu sampai berapa tuh? 70 kali. 70 kali atau 70.000 kali gitu. Itu kalau kita salah. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, bahkan itu setengah biji darah itu sudah langsung terhitung pahala yang berlipat-lipat kali. Itu balasan kesabaran dan kebaikan. Jadi lagi-lagi nggak apa-apa kalau kita itu terluka, nggak apa-apa. Jangan jadikan itu alasan untuk berhenti. Nah, sirah reviewnya dari kisah Nabi Yusuf ini kita jadi belajar ya bahwa luka itu nggak harus menghentikan langkah kita. Mau itu luka yang berupa fisik, mau itu luka yang berupa mental health gitu ya, itu nggak harus menghentikan langkah kita. Kita masih bisa melangkah kalau kita mau berusaha. Nabi Yusuf terus melangkah meski disakiti oleh saudara, difitnah, bahkan dipenjara. Tapi pada akhirnya Nabi Yusuf bangkit dan mencapai posisi yang luar biasa. Kita bisa mengikuti keteladanan beliau. Bisa. Kita ikuti apa-apa yang beliau lakukan. Menjaga akhlak kan salah satunya. Jadi meskipun hidup itu melukai kita, ya, meski hidup melukai kita, selama kita bersabar dan percaya pada rencana Allah, insya Allah kita itu akan ketemu jalannya. Kita akan menemukan jalan dengan pertolongannya. Insya Allah. Itu ya yang bisa disampaikan di sesi hari ini. Oke, ada yang mau ini dulu? Apa namanya? Mungkin mau curhat atau mau nambahin atau ada bahasan yang mau didiskusikan atau mungkin ada pertanyaan, yuk mangga yuk, boleh yuk. Boleh ditulis, boleh juga ini ya, di apa namanya, raise hand langsung juga bisa, mangga. Aman, alhamdulillah kalau aman. Terus Masya Allah ternyata udah jam 10.30 ya, lebih dari 1 jam ya, punten. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan itu membawa manfaat. Waalaikumsalam. Oke Mbak Ayi, mangga. Gimana? Mau langsung open ini juga bisa, open mic. Gimana Mbak Ayi? Oke, dari Mbak ini ya, Mbak Melita dulu. Bagaimana mengelola pikiran yang overthinking karena dikhianati orang yang sangat kita sayangi dan percayai. Oke, mengelola pikiran ya. Pertama kalau terkait overthinking kita perlu tahu dulu gini. Apa yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi. Jadi perlu validasi dulu. Sebenarnya benar nggak sih hal itu gitu. Nah, itu. Nah, kalau misalnya apa namanya?
Penerimaan sih dulu ya. Yang pertama penerimaan. Kalau memang dikhianati, memang benar-benar dikhianati gitu ya. Dan itu emang udah benar-benar orang yang kita sayang, orang yang kita percaya gitu. It's okay, nggak apa-apa. Kita terima dan ingat yang menjaga hati itu bukan kita. Yang menjaga hati itu bukan kita. Tapi siapa? Tapi Allah. Gitu. Nah, hatinya orang, pikiran orang itu bukan ada dalam rentang kendali kita. Kita nggak bisa memaksakan seseorang ini bahkan ini ya, entah itu pasangan, termasuk anak-anak. Kita nggak bisa memaksakan pikiran anak-anak, perasaan anak-anak itu sama persis dengan pikiran sama perasaan kita. Misal kalau sama anak-anak ya, misal kita kan kayak sayangnya tuh luar biasa lah ya ke anak-anak itu. Sebagai orang tua pasti kan segala sesuatunya tuh kita pengen ngasih aja ke anak-anak. Tapi apakah anak-anak nanti akan sama posisinya seperti kita menyayangi mereka? Belum tentu. Bisa jadi mereka akan lebih baik dari kita, bisa jadi juga kurang dari kita. Kita nggak tahu gitu. Nah, maka ketika kitanya tuh itu tadi ya mulai muncul overthinkingnya, paling ini banget ya, paling enak banget itu dengan ini loh, terus bergerak, artinya apa? Menyibukkan diri sendiri. Itu tuh jalan ninja yang paling cepat itu di situ. Menyibukkan diri sendiri. Jadi lakuin kebaikan ya. Kalau dalam case tadi kita belajar dari Nabi Yusuf itu melakukan kebaikan, melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan apapun itu gitu, sibukkan diri. Nah kemudian alihkan fokusnya itu ke hal-hal lain yang memang lebih pantas untuk kita prioritaskan. Kalau yang sudah hilang dan apa mah ya udah gitu. Itu sih kayaknya. Itu ya Mbak Melita, mudah-mudahan bisa ngejawab. Kemudian Mbak Yanti, penutup kisah Nabi Yusufnya, Masya Allah, begitu memaafkan semua kesalahan saudaranya, Allah melimpahkan kasih sayang lagi untuk sekeluarga berkumpul di istana. Ya, nanti bagian endingnya di Nabi Yusuf seperti itu dia. Begini, itu pun juga gini ya, ketika sampai benar-benar di ending itu masih ada dalam tanda kutip drama-dramanya lagi gitu. Masih ada drama-dramanya lagi, masih ada tantangan-tantangannya lagi. Nabi Yusuf masih pakai strategi, masih juga perlu berdamai nih. Jadi ketika ngelihat saudaranya lagi muncul gitu ya, muncul di istana, kemudian apa namanya, kan otomatis tuh kilasan-kilasan lama itu muncul ya, ketika dia dibuang ke sumur, ditinggalkan, yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi ya itu besarnya memaafkan itu ya seperti itu. Nah, jadi ingat ya untuk Mbak Melita juga begitu, menerima kemudian memaafkan, yang mudah-mudahan itu jadi jalan yang ini ya, jalan yang mudah untuk bisa kembali positive thinking terhadap seseorang itu gitu. Itu. Kemudian Mbak Ayi tadi ya, apa amalan jika kita teringat kembali dengan rasa sakit itu, Mak? Ya. Ini asumsi aku sih yang terkait dengan hati sih kayaknya nih ya, hati sama perasaannya. Ya, mirip-mirip kayak yang Mbak Melita. Jadi ya memaafkan, menerima dulu ya, menerima, kita menerima. Oke, aku terluka, oke, hati aku sakit, aku terima rasa sakit ini. Terima aja dulu. Kalau perlu kayak apa ya, dijembrengin gitu. Sakitnya ini kayak nusuk, kayak ketusuk pisau atau kayak ketusuk bambu runcing atau apalah ya, yang teman-teman ngegambarinya itu seperti apa, ngerasain seperti apa, itu didefinisikan rasa sakitnya itu seperti apa. Itu diterima. Oke, aku terima. Apa namanya, tidak memikirkan apakah kita itu berhak menerima ataupun kita tidak berhak menerima, enggak perlu juga memikirkan ini mah nggak adil, orang aku tuh udah ini banget loh, udah baik banget sama dia tapi kok dia kayak gitu ya gitu. Kita tidak mengingat seperti itu, tapi lagi-lagi oke, kenyataannya, jadi yang diterima faktanya ya,
Oke, dia nyakitin aku gitu misalnya. Dia nyakitin aku dan sakitnya seperti ini aku terima. Kemudian apa? Maafin. Dan aku memaafkan. Maafin. Terus kalau ingat lagi, diulangin lagi. Emang yang bikin sakitnya itu sebetulnya apa? Nah, ternyata di sini. Oke. Terus ini kan berarti sudah terjadi ya. Sudah terjadi, itu masa lalu. Masa lalu itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Selain apa? Selain nerima. Terus buat melangkah ke depan, ya maka kayak ini loh, fokusnya pikiran kita tuh diarahin ya, apa yang bisa aku lakukan setelah ini. Gitu. Lebih ke situ sih. Jadi setiap kali ingat, ya kita alihkan lagi pikiran kita ke apa yang ada dalam ruang kendali kita. Apa yang bisa kita lakukan setelah ini. Aku lagi sakit nih. Apa yang bisa aku lakuin dalam kondisi sakit? Jadi kalau kalimat ininya ya, kalimat sihirnya gitu, apa yang bisa aku lakukan setelah ini? Apa yang bisa aku lakukan dalam kondisi seperti ini? Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu kalau perlu, kalau emang masih kalau perlu itu sampai dibunyikan gitu loh. Jadi kita ngomong ke diri kita di depan cermin gitu. Kita suarakan supaya apa? Supaya kedengaran sama telinga kita. Suara kita yang bertanya tadi ketika kedengaran sama telinga kita sendiri, otomatis kan ngebawa ini ke pikiran ya. Pikiran kita mendengar pertanyaan itu, ini jadi otomatis bekerja gitu. Nah, sehingga ranah kita adalah ranah yang positif karena kita mau melakukan sesuatu, kita mau bergerak. Itu, Mbak Aji. Oke. Ada lagi kah? Oke, kalau nggak ada, sebelum ditutup mau dong insight dulu apa yang teman-teman dapat di sesi hari ini. Satu orang perwakilan ya. Siapa yang berkenan? Yuk. Oke, sama-sama Mbak Aji. Mbak siapa? Mbak Dania, Mbak Dan, boleh? Mau leluasa nggak? Kok tahu ya? Antara mau mencet. Oke, Masya Allah. Ya, mangga ya. Ada insight apa? Ini Alhamdulillah pas juga kemarin baca Nabi Yusuf, terus pas diceritain lagi ya. Jadi Alhamdulillah kalau dengerin Maulan itu kayak versi sederhana yang cepet diserap gitu ya. Cepet apa ya? Jadi enak di otak gitu rasanya. Dan ini ya, jadi nyambung ke Nabi Yusufnya itu, setelah dipreteli emang berat banget gitu ya ujiannya Nabi Yusuf. Udahlah diiri sama saudara, terus kemudian dibuang ke sumur di usia segitu, terus dipenjara dan apa tingkatan-tingkatannya gitu. Iya ya, bener banget ketika Allah ngasih ujian yang berat ya pasti sesuai dengan derajatnya gitu ya. Dan titiknya adalah memaafkan. Ya Allah itu nggak semua orang gitu ya mampu, dan saya pun juga ada sisi-sisi yang walaupun bisa ketawa, bisa senyum, tapi di belakang atau di hati itu masih masih teringat gitu. Kayak lagu. Terus tadi insight-nya adalah, nah di masa-masa seperti itu terus bergerak, terus berjalan itu, iya ya, kita harus nggak boleh berhenti walaupun mungkin istirahat sejenak, menghela nafas, tapi setelah itu jalan lagi. Tadi disinggung ketika perang Uhud ya, Rasulullah ketika itu udahlah pasukan nggak dengerin gitu ya, terus dikabarkan meninggal.
apa namanya, diserang habis-habisan sama orang-orang kafir yang kayak gitu, begitu bencinya sama Rasulullah. Tapi ya perang harus terus berjalan. Jadi kita sebagai pejuang siroh ya harus terus nyambungin kemarin ya 4 disiplin SLC, yaitu berjalan aja gitu, berjalan aja, nanti ketemulah Allah kasih ininya. Setelah ujian, setelah mendung, setelah hujan ya pasti ada, eh, Allah kirim pelangi, Allah kirim hujan reda, cuaca cerah seperti itu. Kembali lagi ke Nabi Yusuf, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah luka, tetap harus bersyukur, tetap harus menolong sesama ya. Ya salah satunya mungkin ketika misalnya apa tadi, eh, bersedekah gitu ya, menolong menolong teman, pun juga kita niatkan misalnya posting tentang kita berkisah menolong, ini juga menolong teman-teman membiasakan kebiasaan baik gitu ya, membacakan buku sirah ke anak-anak. Insya Allah itu insight-nya banyak sih, cuma yang sekarang itu. Matur nuwun, Mak. Oke, Masya Allah, Barakallahu fikum Mbak Dan, Insya Allah. Ya, nuhun banget ya Mbak Dan buat teman-teman yang lain juga, insight itu gini, apa yang kita dapatkan itu sebetulnya ada pada insight yang bisa kita tarik gitu. Nah, itu silakan masing-masing nanti untuk mengikat kembali insight-nya, bisa ditulis, mau dipublis boleh, nggak dipublis juga boleh, tapi upayakan untuk ya kalaupun nggak ditulis direkam lah. Mudah-mudahan itu nanti jadi penambah kasanah masing-masing gitu ya. Itu sekaligus mengakhiri sesi kita belajar hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi pekan depan. Dan semisal teman-teman punya punya tema sesuatu gitu yang ingin dibahas, boleh banget nanti direkomendasikan, boleh kasih ide tema-tema. Jadi kalau misalkan ada request sesuatu gitu ya untuk dibahas di sesi belajar sirah, silakan nanti ide-idenya itu dititipkan ke kakak-kakak supervisor, atau kalau yang sudah tahu nomor kontak saya boleh, kalau mau langsung ke saya juga boleh ya. Mudah-mudahan nanti bisa dieksekusi gitu. Itu terima kasih atas atensinya, mohon maaf atas segala khilaf, dan terutama tadi ya hanya ada sinyal-sinyal yang ternyata di sini nggak stabil, jadinya agak-agak terputus. Nah, mudah-mudahan tetap membawa manfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Oh, Mak. ada. Sami-sami, aku izin all ya.